walaupun demikian kan nanti hakim yang menilai dengan JPU sejauh mana keterangan daripada Reza Gladys ini dengan isi BAP ini. Kita kan masih berandai-andai di publik nih ya, publik netizen biasa lah kan berandai-andai. Nanti yang dapat menilai hakim dan JPU. Maka saya katakan tadi media mengatakan kok berbeda, ya berbeda di mananya, substansi mana yang berbeda keterangan Reza. Menurut kita kan, tapi kan menurut hukum kan belum tentu. Ya. Apakah betul berbeda dengan isi BAP? Nah, kan belum tentu juga. Kan sudah dibaca sama hakim dan dibaca sama JPU. Nanti disitulah kalau memang betul, nah, kalau memang betul ya, itu berbeda isi antara keterangan Reza dengan isi BAP-nya, ya, itulah peluang bagi pihak Nikita untuk ngececer. Berarti kamu tidak konsisten masalah kesepakatan atau dan lain sebagainya, masalah perpindahan uang dan lain sebagainya, bagaimana wujudnya dan lain sebagainya. Kenapa sampai kamu mengatakan saya melakukan pemerasan ini berpindahnya uang sampai sehingga dikeluarkan penerapan pasal 39 ayat 1 Yunto 55. Nah, di dalam faktanya kok dibilang ada inti kesepakatan yang apa? Dalam hal apa? Terus kalau seandainya ada kesepakatan, kenapa kamu laporkan? Nah, kan ini nanti kan dikejar semuanya. Nah, kenapa sampai penyidik langsung bisa membuat suatu keputusan bahwa Nikita telah diduga telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana pemerasan. Makanya dia ditahan, dikenakan lagi TPPU. Disinilah saya bilang kepiawaian masing-masing pengacara Nikita maupun Reza saling adu data, adu fakta, adu argumentasi, sehingga di mana dan apa dan bagaimana untuk dapat meyakinkan hakim untuk sebelum mengambil suatu keputusan. Dan di situ juga akan benang merahnya nanti JP akan melihat ya, apakah dia melakukan tuntutan apa. Jangan salah, jaksa bisa aja melakukan tuntutan bebas loh, ya. Makanya karena dilihat bahwa Bapak Tongseng tidak sesuai dengan ini, kalau tidak konsisten bisa saja terjadi. Ya kita lihat aja fakta persidangan. Ya mudah-mudahan kedua belah pihak bisa mencari jalan keluarnya masing-masing. Nah, saya berada di tengah-tengah, saya hanya berbicara tentang akidah hukum. Silakan dalam sidang berikutnya akan kita lihat lagi siapa-siapa yang dihadirkan, baik dari pihak Nikita maupun dari pihak Reza. Apakah itu ahli pidana, apakah itu saksi ahli yang lain, apakah itu saksi adecar yang meringankan, ataupun saksi yang melihat peristiwa itu terjadi, atau mungkin dia sebagai fasilitator atau mediator atau turut bersama-sama dalam peristiwa itu, kira-kira gitu. Tapi hal seperti itu menurut Jenderal biasa nggak sih Jenderal dalam persidangan? Oh biasa, biasa dalam ajang pembuktian tuh nggak ada yang aneh kok. Makanya kita lihat pada saat masing-masing pihak memberikan suatu argumentasinya itu, disitulah letak critical pointnya dalam penilaian hakim. Itu biasa, nggak ada hal yang aneh kok. Nanti kan tinggal menilai kan hakim nanti sama JPU. JPU menilainya pada saat sebelum melakukan tuntutan. Kemudian hakim menilai pada saat nanti persidangan berjalan, jaksa menuntut, hakim akan melakukan vonis yang memutuskan. Kira-kira gitu ya. Mengenai rame juga setelah persidangan kemarin, ternyata ada video beredar dari lawan Nikita Mirzani yang mengunggah di media sosial saat Nikita Mirzani main handphone menunggu persidangan tuh gimana sih? Katanya ada kelalaian dari ini kan sudah penilaian subjektif ya. Kita juga janganlah hal-hal yang kecil seperti kayak gitu. Lah, nyatanya dia diperbolehkan kok pegang HP pada saat itu. Nah, dia main HP kan sebelum persidangan toh. Kecuali kalau dalam persidangan dia main-main HP itu salah. Tapi pada sebelum persidangan dia menggunakan HP kan diperbolehkan, kan ada pengawas di situ. Kan ada yang melihat, kan terbuka untuk umum. Jadi jangan itu dibuat jadi ajang untuk menjatuhkan atau menyudutkan Nikita juga. Itu nggak boleh. Kita harus adil ya. Kita harus adil, asal equal. Hal-hal yang tidak mendasar nggak usah diangkat menjadi pokok permasalahan, kemudian disantap oleh publik. Yang sialnya disantap oleh masing-masing fans dan lawan. Muncullah argumentasi baik menjatuhkan dan lain sebagainya. Nah, menurut hemat saya itu suatu hal yang wajar-wajar saja. Nikita melakukan itu, kalau dia diberikan kesempatan untuk memegang kok depan umum kok, dan itu sebelum fakta persidangan berjalan.
Jadi nggak ada yang aneh menurut saya. Kira-kira gitu ya. Oke. Siap, sudah. Gantian. Terima kasih. Enak kan? Enak banget. Terjawab. Iya Cali. Jadi kalau Sabar. masalah di kita itu ya mana yang saya bela gitu. Mana yang saya hajar gitu. Kita yang tadi ketinggalan ya gitu. Apa? Matiin boleh. Enggak. Apa lagi? Ini beda tema. Apa lagi kalau jangan? Wah ini. Apa Novi? Pokoknya kalau Faisal beda sendiri deh Pak Jenderal. Iya. Aduh Salim. Ada. Gimana? Yang mana nih? Yang kasus intoleransi dulu. Oh, ayo boleh. Oke, I'm doing